Puji Tuhan, shalom. Wah, puji Tuhan, kita bersuka cita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita melihat kondisi keadaan di negara kita dan juga mungkin di negara-negara lain menjadi lebih baik, khususnya negara kita. Kita melihat bahwa kondisi pandemi sudah semakin surut dan kita memasuki musim yang baru menjadi endemi, dan kita terus berdoa supaya keadaan menjadi lebih stabil lagi. Dan rasanya tidak ada alasan buat orang-orang percaya untuk tidak ke gereja. Saya mengajak dan mendorong supaya kita semua mengingat kembali teman kita, saudara kita, tetangga kita yang dulu biasa setia beribadah, untuk kembali sama-sama diajak lagi untuk sama-sama kita menikmati sukacita di dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dan saya beri judul perenungan firman pada pagi hari ini, yaitu berubah dan berbuah dalam kehidupan. Saya awali dengan sebuah pembacaan ayat dari Mazmur 92 ayat 15 sampai 16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak lewat layar di depan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat ini berkata bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Siapakah mereka itu? Kalau kita mundur 1-2 ayat ke belakang, klik. Maka di ayat 13-14 firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dan kita melihat bahwa kata mereka dari ayat ini menunjuk kepada orang benar. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu pasti bertunas. Orang benar itu cirinya pasti ada pertumbuhan. Yang semula tidak nampak dari orang itu, ketika dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka pasti ada sesuatu yang muncul. Dan bukan hanya bertunas, firman Tuhan berkata, ia akan tumbuh subur. Dan lifetime-nya adalah sampai di masa tua. Sampai di masa tua itu masih terus menghasilkan buah. Jadi yang namanya pertumbuhan dan buah-buah dalam kehidupan orang benar bukan hanya muncul sesaat. Pada waktu di awal-awal atau saat-saat tertentu saja, tetapi konstan. Continue dari waktu ke waktu. Dan buah-buah yang dimaksud ini adalah tentang karakter ilahi yang muncul, yang nampak dari setiap kehidupan orang-orang benar. Dan orang-orang benar itu seharusnya menunjuk kepada saya dan saudara. Lewat Alkitab kita akan mendapat sebuah penjelasan bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Tuhanlah yang memilih kita, bukan hanya supaya kita selamat, bukan hanya supaya sorga menjadi penuh, tetapi Tuhan mau ketika kita masih hidup dalam dunia ini, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harus berubah dan Tuhan mau kita berbuah. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi kata Tuhan Yesus, akulah yang memilih kamu. Dan aku, kata Tuhan, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan bilang supaya kamu, yaitu saya dan saudara, pergi untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Supaya Tuhan mau hidup kita pergi meninggalkan tujuan hidup yang lama, lalu kamu berbalik kepada Tuhan dan buahmu itu harus terus menerus dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Agama adalah upaya manusia untuk mencari dan mendekati Tuhan. Tetapi kekristenan adalah sesuatu yang berbeda. Kalau kita buka dalam kitab Lukas 19 ayat yang ke-20, Alkitab menyatakan bahwa sebab anak manusia
Dialah Allah yang turun menjadi manusia. Dia datang ke dunia untuk mencari. Dia cari saudara dan dia selamatkan kita. Dia mencari dan dia memanggil kita. Dia memilih kita. Wow, ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Tidak ada dalam ajaran agama manapun. Saudara bersyukur dikasihi oleh Tuhan, amin. Saudara bersyukur dipilih oleh Tuhan, amin. Ayo katakan dengan penuh sukacita, saya dipilih Tuhan. 1, 2, 3, saya dipilih Tuhan. Katakan dengan sukacita, saya harus berbuah. Saya harus berbuah. Pertanyaannya, ada enggak orang yang sudah percaya sama Yesus yang tidak berbuah? Ada enggak kira-kira? Ada. Jawabannya ada. Sudah tahunan jadi orang Kristen, ya. Dulu belum percaya Yesus, sekarang sudah percaya Yesus. Tapi dulu pemarah, sekarang lebih-lebih. Yang dulu omongannya kasar, setelah percaya Yesus masih kasar omongannya. Ada enggak? Masih ada. Tapi bukan di sini. Kata pendeta yang minggu lalu itu adanya di Surabaya. Jauh. Ya, di sini baik-baik semua. Ada yang dulu tukang mabok. Tapi setelah jadi orang Kristen, percaya Yesus, masih mabok kene. Masih tetap mabok. Minggu pertama memang datang minum perjamuan kudus. Dan yang pasti minum perjamuan kudus nggak akan mungkin mabok. Tapi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minumnya yang lain. Cap topi miring. Nah, kadang miring ke kiri, kadang miring ke kanan. Nah, karena sudah Kristen, ya, maka pada waktu mabok pun, orang kan kalau mabok itu kadang suka ngomong ngelantur kan. Ya suka ngomong ngelantur sendiri, kadang-kadang nyanyi sendiri. Ya, kadang kalau misalnya ada orang Kristen yang masih suka mabok, untungnya pada waktu ngelantur tuh nyanyi lagu rohani. Hebat kan, keren. Iya, maksudnya dia itu teringat sama lagu kidung pujian. Yesus ada sobat kita. Tahu ya? Na 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 na. Sambil mabok, dia nyanyi lagu rohani, keren loh. Yesus ada saja. Ya, namanya juga mabok, ngelantur. Tuhan cuma bilang yang ada saja ya kamu. Tahunan masuk gereja tapi tidak berubah-berubah. Haleluya. Tapi saudara, makanya Om Julius bolak-balik bilang dari mimbar ini, jangan jadi orang Kristen. Jadilah anak Tuhan. Jadilah anak Allah. Karena kekristenan lebih pada perubahan tampilan dari luar. Karena sesungguhnya perubahan yang dari dalam itu yang jauh lebih penting, yang harus lebih diutamakan daripada perubahan tampilan luar semata. Oh, berarti tampilan luar nggak boleh berubah dong? Berubah juga. Tetapi didasari, diawali adalah karena dampak dari dalam. Pohon yang sehat pasti berbuah. Jadi kalau kita benar-benar jadi orang benar seperti Mazmur 92 tadi, ya, maka sejak kita terima Yesus, hidup kita pasti diubahkan dan firman Tuhan yang menjamin akan pasti muncul tunas, akan pasti tumbuh dan akan pasti terus berbuah-buah. Artinya karakter orang percaya, orang-orang benar pasti dibarui. Saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang perempuan yang namanya Shelley Luben. Coba diklik. Siapa yang kenal di sini Shelley Luben? Ada enggak? Ada yang tahu Shelley Luben? Oh, Jungsung tahu? Enggak tahu. Shelley Luben ini adalah dulunya mantan bintang film panas. Mungkin waktu syutingnya di alun-alun jadi papanasan. Ya, artis porno kelas dunia. Dia kaya lewat pekerjaannya. Tapi kehidupannya ini hampa. Kering. Ya, walaupun kelihatannya orang melihat dia senang karena dia berlimpah dengan harta. Suatu saat dia divonis sakit herpes dan sakit kanker rahim. Saat itu dia sangat terpukul, dia mulai ketakutan. Dan di saat itulah roh Tuhan mulai kembali bekerja dalam hatinya. Dulu dia suka sholat minggu. Tapi satu saat dia sungguh-sungguh, Tuhan, saya ini menjadi orang yang terhilang. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Dia mencari gereja kecil.
Dan di gereja kecil itu dia dilawat oleh Tuhan. Pembicaranya bukan pembicara kelas dunia. Pembicara biasa. Tapi dengan hati yang hancur dia datang sama Tuhan dan melawat. Dan Tuhan mengubahkan hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bertobat. Dan bersama dengan suaminya akhirnya dia mendirikan sebuah yayasan. Ya, Pink Cross Foundation atau Yayasan Salib Merah Jambu. Dan dia banyak melayani teman-temannya yang dulu dalam produksi film panas itu. Teman-temannya, bintang filmnya, krunya, sutradaranya diajakin. Ada yang mau, ada juga yang enggak. Akhirnya apa? Hidupnya berbuah-buah. Hidupnya menjadi orang yang melayani Tuhan, menjadi berkat buat sesamanya. Kini buah-buah roh itu menghiasi kehidupannya. Sungguh-sungguh berbeda Sally Luben yang lama dengan Sally Luben yang baru. Saudara, kalau seandainya saja Sally Luben yang hidupnya hancur-hancuran pada waktu itu bisa berubah, saya percaya maka kita semua hidupnya pasti bisa berubah. Karena yang mengubahkan Sally Luben pribadinya adalah tetap sama dan tidak pernah berubah. Dia Yesus Kristus Tuhan namanya. Dan dia pun sanggup mengubahkan kehidupan saya dan saudara. Apa saja buah-buah roh itu? Kita mungkin sering mendengar bahwa Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan biarlah buah-buah roh ini terus tumbuh lagi dan tumbuh lagi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya supaya kehidupan kita menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Yang pertama adalah caranya. Satu, kita harus mengalami pertobatan sejati. Dalam Matius 3 ayat 8 firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa makna dasar dari kata pertobatan? Pertobatan itu adalah memiliki pengertian berbalik. Jadi pertobatan itu adalah berbalik. Pertobatan itu bukan cuma kita berjalan lebih sopan, ya, berjalan lebih santun, siang kok kelihatannya lebih rohani gitu. Tapi tetap berada di jalan yang salah dan di jalan yang sama. Tetapi pertobatan adalah bicara tentang kita berbalik dari kebiasaan lama dan jalan yang salah pada waktu dulu kita belum percaya dan kenal Yesus. Lalu kita beralih, berlawanan arah dan kita menuju kepada terangnya Tuhan. Itulah pertobatan. Dan keputusan untuk berbalik itu bukan cuma berhenti atau finish di saat kita menerima Yesus. Oh Tuhan, sebagai Engkaulah juru selamatku. Tetapi selain kita menerima dia sebagai juru selamat, kita harus mengakui dan menempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Artinya ada pergantian penguasa. Dulu yang menguasai hidup kita itu adalah iblis. Coba buka Efesus 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dan kita tahu jalan dunia ini adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, kata firman Tuhan. Jadi yang kita ikuti selama kita masih hidup dalam kegelapan, yang kita ikuti adalah semua bujukan, nasihat dari penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kebinasaan dan dikuasai oleh iblis. Dan kalau kita bertobat berbalik, artinya beralihlah penguasa hidup kita. Dulu iblis, tapi sekarang penguasa hidup kita adalah Tuhan. Dalam Kisah Rasul 26 ayat 18, firman Tuhan berkata, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka, saya dan saudara, oleh iman mereka, saya dan saudara, kata Tuhan, kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Dulu adalah kelompok orang durhaka.
Tapi firman Tuhan, setelah kita berbalik kepada terangnya Tuhan, penguasa hidup kita adalah Tuhan, maka bagian kita adalah bagian yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang dikuduskan oleh Dia. Satu saat Yohanes Pembaptis, dia berkhotbah. Dia menyerukan sebuah berita pertobatan, dan puji Tuhan banyak orang yang bertobat. Ini bisa dibaca dalam kitab Lukas 3 ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa baca kisah ini keseluruhan. Lalu banyak orang yang bertobat dan bertanya, Pak Yohanes, jika demikian apa yang harus kami buat? Apa yang harus saya lakukan? Saya bertobat sungguh-sungguh. Lalu Yohanes bilang sama salah satu dari mereka, kalau kamu punya 2 helai baju, berikan 1 kepada yang lain. Kalau kamu punya makanan, berikan kepada yang tidak memiliki. Di sini Yohanes sedang mengajarkan pada manusia untuk meninggalkan kehidupan yang lama yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, mengumpulkan lebih banyak hanya untuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya Yohanes mengajarkan sebuah buah roh yang namanya kasih. Yang namanya sukacita. Sukacita ketika melihat orang senang. Sukacita ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya muncul yang namanya buah roh, yaitu generous. Kemurahan hati. Lalu ada pemungut cukai yang nanya, Pak Yohanes, kalau saya gimana? Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Yohanes bilang, jangan tagih lebih banyak dari yang seharusnya. Di sini Yohanes mengajarkan tentang buah roh yang namanya penguasaan diri. Untuk tidak mencari keuntungan lebih yang bukan haknya. Kadang-kadang zaman sekarang seringkali terbiasa orang bikin bon palsu. Ketika yang ditagihkan kepada perusahaan kita, itu lebih daripada yang seharusnya. Dan lebihnya masuk kantong sendiri. Lalu ada juga prajurit yang datang sama Yohanes. Pak, kalau saya gimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Di sini Yohanes sedang mengajarkan untuk prajurit-prajurit itu dan kita semua. Muncul yang namanya buah penguasaan diri. Buah yang namanya kebaikan. Buah yang namanya kelemah lembutan. Karena mungkin pada waktu itu namanya prajurit itu identik dengan sesuatu yang kasar, ya, yang menindas orang yang lemah. Dan Yohanes bilang, bertobat, jangan lagi merampas, jangan lagi memeras. Mungkin prajurit kalau zaman sekarang adalah orang-orang public figure seperti pejabat mungkin. Kalau seandainya kita pejabat yang sungguh-sungguh anak Tuhan, pejabat yang tidak korupsi. Karena kita kalau dengar pejabat itu, aduh kayaknya ya untuk Indonesia mohon maaf bicara, ayahnya deket-deket yang dengan yang namanya korupsi. Tapi biarlah pejabat-pejabat yang sudah lahir baru adalah pejabat-pejabat yang mengayomi. Pejabat-pejabat yang bukan dilayani, tapi motivasinya adalah untuk melayani dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Pertobatan pasti akan muncul yang namanya buah damai sejahtera. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai mulutnya. Sehingga di rumahnya itu seperti neraka, seperti kapal pecah. Terang, padahal bukan film silat. Ya, ribut terus karena tidak bisa menguasai mulutnya. Satu saat ada seorang suami yang jengkel banget sama istrinya. Ya, karena istrinya cerewet banget. Ya, tapi saya percaya ini kalau lihat dari sini kayaknya baik-baik semua nih kalau cewek-cewek di sini ya. Ibu-ibu di sini. Ini cerewet banget. Sampai-sampai satu saat dia memutuskan untuk mengajak istrinya itu pergi ke satu hutan. Dan ternyata di hari sebelumnya si suami ini sudah survei hutan itu. Dia datang di hutan itu dan dilihat di tengah-tengah hutan yang belantara itu ada sumur kering. Sumurnya dalam banget, ini kayaknya sumur tua. Dan akhirnya si suami ngajak istrinya untuk main ke hutan. Dipikir istrinya ini suami romantis banget, ngajakin berduaan ke hutan. Wah, begitu ngajak ngobrol, sampailah di depan sumur tua itu. Ketika asik ngobrol, akhirnya pada waktu istri itu lengah, akhirnya istrinya itu diceploskan, dimasukkan ke sumur tua itu. Pada waktu 10 menit pertama, si suami, thank you God. Akhirnya damai sejahtera aku turun. Aku lepas dari istriku. Cerewet banget. Tapi 10 menit kedua, dia mulai mikir,
aduh kok aku jahat banget ya. Kok tega-teganya menjebloskan, masukin istriku ini ya ke dalam sumur yang kering. Dan 10 menit yang ketiga dia makin gelisah. Aduh. Mudah-mudahan ini enggak kenapa-kenapa nih istriku. Lalu dia cari-cari, ada akar-akar apa sih, disambung. Akhirnya dibuat seperti sebuah tambang. Akhirnya dia masukkan itu tambang itu ke sumur itu. Ketika dimasukkan tambang ke sumur itu, aduh Tuhan, tolonglah kalau bisa ini istriku enggak kenapa-kenapa dan dia bisa tahu ada tambang ini dan dia bisa naik. Saya bantu angkat. Ternyata loh berat. Wah, ini berarti ada yang ditarik. Begitu ditarik, dia begitu kaget. Ya, ternyata yang muncul bukan istrinya. Yang muncul adalah sosok makhluk, ya seperti makhluk goib. Ya, kepalanya gundul, matanya merah, ada taringnya. Dia kaget banget. Kamu siapa? Saya adalah penunggu dari sumur ini. Saya sudah puluhan tahun ada di sumur ini. Wah. Loh, oh gitu. Loh, terus kenapa kamu keluar? Saya nggak habis pikir. Ini siapa ini? Perempuan yang tadi masuk katanya itu. Cerewetnya minta ampun. Saya sampai pusing. Sampai akhirnya saya memutuskan saya keluar aja dari sumur ini. Pesan moralnya adalah kalau kita cerewet, suami kita nggak betah. Setan aja nggak kuat, apalagi suami sendiri. Itu kalau perempuan. Nah tapi bapak-bapak juga kadang-kadang suka ngomong kasar. Menyakiti, dianggapnya biasa. Istri kita ini bukan tembok, punya hati. Bicara yang betul, suami-suami. Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana caranya supaya kita bertumbuh, berbuah-buah bagi Tuhan. Yaitu menyatu dengan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ini, Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur. Dia adalah pohon utama dari pohon itu. Ya. Kita disebut adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Dan Yesus menyampaikan sebuah kunci supaya kita bisa berbuah banyak. Caranya adalah tinggallah di dalam Yesus. Kita harus tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Artinya kita dengan Yesus itu harus manunggal, harus menyatu, harus melekat. Saya ada sebuah gambar. Klik. Nah, ini gambar toples. Yang pasti isinya bukan rangginang karena lebaran telah berlalu, ya. Ini isinya air jernih dan juga spon. Ibu-ibu pasti tahu ya, spon ini buat nyuci piring. Ya. Saya mau tanya, mohon direspon ya. Ini survei ya. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu, saudara semua yang tadi ibadah pagi, jangan ini ya. Menurut Bapak Ibu Saudara yang bilang bahwa ini cocok dikatakan bahwa ada spon di dalam air. Atau lebih cocok gambar ini disebut ada air di dalam spon itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih cocok mana? Yang lebih pas mana? Apakah spon di dalam air atau air di dalam spon? Coba saya mau tanya, tolong bisa respon. Yang bilang bahwa ini lebih cocok dibilang ada spon di dalam air. Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup banyak, ada mungkin sekitar 20 lebih. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Siapa yang bilang bahwa ada air di dalam spon itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya. Oke, selisih sedikit. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah dua-duanya. Ya. Jadi jawaban yang betul ada dua-duanya. Jawaban yang betul ini bisa dibilang bahwa ada spon dalam air dan juga ada air di dalam spon itu. Karena kalau secara kasat mata kita bisa melihat ya memang ini ada spon itu di dalam air.
Tetapi kalau kita renungkan, kalau kita memikirkan ini spon, maka kita pasti bisa berimajinasi bahwa di dalam spon ini ada air. Karena air itu meresap kepada spon yang sifatnya lembut. Spon ini bicara tentang hati manusia yang lembut dan hati manusia yang mau dibentuk. Jadi kalau hati kita lembut, hati kita mau dibentuk, saya percaya di dalam hatinya pasti ada Yesus. Coba kalau kita berimajinasi, kita angkat spon itu, keluarkan dari air itu, dari toples itu. Kalau diperas, maka akan keluar apa? Air. Karena ini airnya jernih, diperas, keluarnya air jernih. Kalau dalam ini air teh, diperas, maka air teh yang keluar. Disitulah gambaran pribadi Yesus yang menyatu. Aku dalam Yesus dan Yesus dalam aku, dan benih firman Tuhan itu telah mengisi hatiku dan mengubah hidupku. Dan saya mau katakan bahwa buah yang dihasilkan pasti sesuai dengan benih yang ditanam. Kalau misalnya ada Pak Tani, dia menanam benih semangka. Satu saat benih itu tumbuh batang terus tumbuh. Lalu satu saat keluar buah. Dan buahnya pasti buah semangka. Enggak mungkin ketika Pak Tani nanamnya itu benih semangka, maka ketika tumbuh ya, lalu kaget, loh kok buahnya buah melon. Walaupun sama-sama bulat ya. Dan lebih enggak masuk akal lagi kalau seandainya ditanamnya benih semangka, buahnya buah melon, daunnya daun sirih. Kecuali Pak Taninya namanya Bruri Peso 5. Yang tua-tua, yang senior-senior pasti tahu lagu Buah Semangka Berdaun Sirih. Bapak Ibu Saudara, itu kalau kita melekat kepada Yesus, maka yang keluar adalah karakter Yesus. Buahnya buah-buah roh yang ada dalam pribadi Yesus. Nah, kalau seandainya kita nggak melekat gimana? Maka kalau tidak melekat, jawabannya adalah kita tidak dapat berbuah. Karena firman Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kehidupan kita menjadi kering. Ada enggak orang Kristen yang kehidupannya kering? Ada. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang Kristen itu, orang yang katanya sudah percaya Yesus. Rohaninya suam-suam. Dengan perkara rohani enggak terlalu antusias. Datang ke gereja enggak tahu maksudnya apa. Nyanyi juga enggak tahu ini maksudnya apa. Oh mungkin buat senang-senang. Atau juga bisa juga orang yang tidak di dalam Yesus melekat. Hidupnya tidak menjadi berkat tapi jadi beban. Kenapa? Karena dia masih kanak-kanak rohani. Barang antik ini harus dijaga. Ya. Kata-katanya seringkali negatif. Mengedepankan hawa nafsu, menonjolkan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, klik. Ini tuh diceritakan Paulus mengatakan perbuatan daging telah nyata, perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, perceraian, pemecah, kedengkian, kemabukan, macam-macam. Dan ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, firman Tuhan berkata. Jadi hati-hati kalau ranting yang kering, kalau kehidupan kita yang kering tidak berbuah, firman Tuhan ingatkan, nanti kita akan dibuang, keluar. Disapu, dikumpulkan, ujung-ujungnya apa? Dibakar. Dalam Yohanes 15 ayat 2 dan 6, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, lalu dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan dan Yesus yang mengucapkannya. Yang ketiga poinnya adalah bagaimana caranya supaya kita, rohani kita tetap berbuah-buah. Yaitu kita harus merawat kerohanian kita. Dalam Yohanes 15 ayat 2b, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kita harus melekat, ya. Kita harus tinggal dalam Yesus, ya. Tapi bukan hanya berhenti selesai sampai di situ. Karena ada proses lain
supaya kita tetap berbuah-buah, tidak berhenti berbuah, yaitu ranting-ranting itu, kehidupan kita harus dirawat kerohaniannya. Dibersihkan, supaya apa? Supaya lebih lebat lagi, supaya buahnya terus ada keluar lagi, supaya lebih banyak lagi menjadi berkat buat sesama dan bagi kerajaan Allah. Mungkin dalam ranting itu ada namanya debu, ada yang namanya parasit, ada yang namanya daun-daun yang terlalu rimbun, ada yang namanya itu ranting-ranting yang mulai kering, sehingga ketika pokok anggur ini ingin mengirimkan sumber makanan, nggak nyampe kepada calon atau bakal buah dalam menyerap sari makanan. Saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang dirawat itu pasti beda. Segala sesuatu yang dirawat itu pasti akan lebih maksimal. Orang ya, kalau seandainya dirawat itu pasti beda. Contoh misalnya ini, ada seorang gadis misalnya ya. Gadisnya cantik ya. Aslinya cantik. Mirip-mirip BCL gitu lah. Kan pada tahu BCL kan? Ya, ada BCL, mirip BCL. Ya, tetapi ini gadis punya kebiasaan dan nggak bisa dirubah, ini karakter udah tabiat. Males. Kalau kita mandi sehari 2 kali, dia 2 hari baru sekali mandi. Gosok giginya seminggu sekali. Waduh, teng-tengan. Lalu akhirnya apa? Keramasnya sebulan sekali, dah irit sampo teh tuh. Ya. Nah, kira-kira kalau seandainya ada gadis seperti ini, ya, umpamanya siapa yang masih bujangan ya? Atau misalnya anggap saja Pak Slamet Purba ini misalnya lagi dulu Pak, waktu bujangan. Kira-kira ada perempuan cantik seperti ini, tapi pasti Ibu Dewi nggak kalah cantik ya. Ini mah umpama Pak, ya ada cantik seperti, tapi kebiasaan seperti itu nggak bisa diomong, nggak bisa dirubah. Tertarik nggak Pak dengan perempuan seperti itu? Hah? Mikir dulu. Ya, jadi walaupun cantik juga, kalau nggak dirawat, nggak akan kelihatan kecantikannya, ya, nggak akan maksimal. Misalnya kita punya mobil yang dirawat dengan mobil yang tidak dirawat pasti hasilnya beda. Ya, cuma tahu pakai, nggak pernah ganti oli, nggak pernah cek radiator, nggak pernah cek aki, nggak pernah, cuma tahu pakai. Saya percaya dibandingkan dengan mobil sejenisnya, ini pasti akan lebih cepat rusak. Kalau dijual pun pasti hancur, turun harganya. Lebih baik mobil biasa tapi dirawat masih lebih enak dipakai. Nah, demikian juga kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita rutin ya untuk kita datang ke gereja nih bareng-bareng ngumpul seperti ini ibadah? Bukan karena kita lagi ngisi waktu. Oh, libur kerja tanggal merah daripada nggak kegiatan, yuk kita ke gereja yuk, bukan. Tetapi ketika kita datang ke gereja berkumpul bersama-sama selain kita menaati firman Tuhan, ada satu pesan bahwa apa? Ini adalah bagian dari kita merawat kerohanian kita. Ketika di tengah minggu ada yang namanya komsel. Ini bukan kita cari-cari kegiatan, tetapi memang acara ini dibuat, disusun, diagendakan supaya apa? Kita bisa bertumbuh di situ. Kita bisa sharing, kita bisa mendengarkan teman kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa doa bareng, kita bisa melayani dalam kelompok yang kecil, belajar melayani dan menumbuhkan yang namanya karunia-karunia roh itu dalam kelompok itu. Ada juga kita mengadakan SMK, saya murid Kristus. Ini bukan sengaja-ngaja dibuat supaya makin padatlah acara gereja kita, bukan. Tapi ini disetting oleh Bapak Gembala. Tujuannya apa? Untuk membekali jemaat. Supaya rohani jemaat itu terbantu sehingga bertumbuh. Diarahkan dengan benar. Sehingga ada buah-buah yang terus menerus ada muncul dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ada doa pagi, ada doa siang. Kita bisa ikuti bersama. Ada juga sepakat bersama pekerja. Kenapa tiap bulan para pelayan dikumpulkan bareng, doa bareng yuk, menjaga kesatuan hati. Ini adalah bagian juga dari merawat kerohanian kita. Dan yang namanya bagian dari perawatan itu tadi disebutkan apa? Ada proses yang namanya dibersihkan. Nah, saya percaya dalam perjalanan iman kita, kita pasti akan merasakan dan mengalami yang namanya proses dibersihkan. Ketika saat ini kita mendengar firman, ini juga kita sedang dibersihkan. Seringkali dalam kehidupan kita masih menyimpan dosa. Dosa yang mungkin orang lain enggak tahu.
hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi berulang kali firman ini datang sama kita. Tujuannya adalah untuk membersihkan kerohanian kita. Ada mungkin juga di antara kita yang mengalami luka batin. Yang mengalami rasanya hidup ini penuh dengan kepahitan. Hati rasanya tersayat-sayat. Ketika kita ingat apa yang dilakukan seseorang terhadap hidup kita. Dan rasanya sampai 7 turunan, kalau bisa plus 1 lagi lah 8 turunan. Kita rasanya gak mungkin mampu untuk memaafkan orang tersebut. Tapi firman Tuhan berulang kali datang. Ampunilah. Sebagaimana aku telah mengampuni kamu. Aku pun ingin engkau mengampuni sesamamu. Mungkin ada banyak hal-hal lain yang mungkin Tuhan datang sama kita lewat pertemuan ibadah, lewat peristiwa-peristiwa atau apapun juga. Itu adalah bagian dari ketika kita dibersihkan. Dalam ayat yang ketiga tidak ada di PowerPoint. Jadi yang membersihkan kita itu firman Tuhan. Dan saat ketika kita dibersihkan memang rasanya itu enggak enak. Sakit ya ketika dibersihkan, apalagi yang dibersihkan itu adalah luka. Kalau kita ingat dulu waktu kita kecil belajar naik sepeda. Saya pernah belajar naik sepeda jatuh ya. Dan mungkin kita juga pernah mengalami itu. Dan ketika jatuh, aduh luka, keluar darah, lecet. Ada tanah mungkin segala macam. Lalu kita nangis-nangis datang ke papa kita atau ke mama kita. Lalu ketika dibersihkan ya, saya yakin ketika dibersihkan, anak yang asalnya nangis itu nggak ada yang berubah jadi ketawa. Geli ya, papa geli, nggak mungkin. Ya pasti apa? Pasti, pelan-pelan, jangan. Sakit, tapi percayalah. Ketika papa kita membersihkan luka kita, semuanya adalah tujuannya adalah untuk kebaikan. Supaya kita bisa main sepeda lagi. Supaya kita bisa lari-lari lagi. Dan ada banyak hal-hal yang merintangi berkat Tuhan turun dalam hidup kita karena kita masih menyimpan dosa. Dan Tuhan mau ketika Tuhan membersihkan hidup kita, supaya dosa itu dibersihkan, dihalaukan. Kita melepaskan pengampunan juga kepada sesama kita. Supaya berkat Tuhan itu jangan sampai terhalang dengan luka-luka batin ataupun hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berubah dan Tuhan mau kita berbuah. Dan goalnya apa sih? Tujuan akhirnya apa? Ketika Tuhan mau, aku mau kamu berubah. Aku mau kamu berbuah. Coba buka Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Saya mencoba untuk Bapak Ibu mengingat tadi ayat-ayat awal dalam Yohanes. Bahwa dikatakan bahwa aku telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Aku telah menentukan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Balik lagi ke yang tadi. Nah ketika ayat ini dikatakan apa? Ketika kita dipilih dari semula. Kita ditentukan oleh Tuhan dari semula. Supaya berubah dan berbuah. Goalnya, finishnya, sasaran akhirnya adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Serupa apanya sama Tuhan Yesus? Serupa dengan potongannya gitu? Bukan. Tetapi serupa dengan karakternya Yesus. Ini yang Tuhan mau. Dan dalam proses keserupaan itu tentu saja ini bukan seketika dan tiba-tiba langsung cespleng saat itu juga. Ya, seperti film anak cucu kita Power Ranger, berubah, langsung berubah. Enggak. Tetapi yang namanya proses keserupaan dengan Yesus terus ini adalah perjalanan pertumbuhan rohani yang harus dialami secara pribadi oleh setiap orang yang mengaku orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena sasarannya adalah Tuhan menetapkan dan menentukan saya dan saudara untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa di antara kita yang hari ini mau memutuskan Tuhan, terima kasih saya sudah dipilih Tuhan. Dan saya tahu hari ini firman Tuhan mengingatkan saya kembali, saya ditentukan Tuhan untuk berbuah, untuk berubah dan berbuah. Siapa yang mau hidupnya makin berbuah-buah bagi Tuhan, boleh coba lambaikan tangannya. Oh Tuhan, lihat, puji Tuhan, turunkan tangan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan terus makin bersihkan kita. Bukan untuk menyakiti kita,
tujuannya adalah supaya kita makin berbuah-buah lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ada perkenanan kapasitas Tuhan yang makin diperbesar, hidup kita makin berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.